Ambil saja suamiku. Pelakor itu tak tahu kalau suamiku itu mandul dan miskin. Hidup dia tercukupi karena harta kekayaanku. Wanita bodoh. Selamat menderita bersama pria tak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Meli adalah seorang wanita mandiri yang sukses. Hidupnya penuh kerja keras hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri. Namun, rumah tangganya hancur saat sang suami, Ardi, tergoda dengan rayuan Senia, seorang wanita yang tanpa malu merebut suami orang. Yang tidak Senia sadari, Ardi sebenarnya bukanlah pria idaman yang dia kira. Di balik wajah manisnya, Ardi hanyalah pria mandul, pemalas, dan miskin. Selama ini, kehidupan mewah Ardi ditopang penuh oleh Meli. Dengan penuh amarah sekaligus kepuasan, Meli akhirnya melepas Ardi dan menyerahkannya pada Senia. Meli tahu, cepat atau lambat Senia akan menyesali perbuatannya. Karena kini, wanita pelakor itu harus hidup dengan beban seorang pria yang tak berguna. Bagi Meli, ini bukan kekalahan, melainkan kemenangan. Ia bebas dari belenggu rumah tangga palsu, sementara Senia justru masuk ke dalam jurang penderitaan. Sebuah kisah penuh pengkhianatan, harga diri, dan pembalasan yang tak terduga. Kalau kalian suka dengan kisah penuh emosi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar Meli semakin semangat membagikan cerita-cerita seru lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Hari-hari pertama bersama Ardi adalah masa-masa yang tak pernah bisa Meli lupakan. Saat itu, cinta mereka terasa begitu sederhana, murni, dan penuh kehangatan. Meli masih ingat bagaimana pertama kali Ardi mendekatinya di sebuah acara kampus. Dengan gaya yang polos dan senyum ramah, Ardi berhasil mencuri perhatiannya. Kalau boleh jujur, aku jatuh hati sejak pertama kali lihat kamu, kata Ardi kala itu, membuat pipi Meli merona. Tak butuh waktu lama, keduanya menjalin hubungan yang manis. Ardi selalu ada untuk Meli, menemaninya belajar, menghiburnya ketika ia lelah, dan menenangkan hatinya saat Meli merasa tertekan dengan tugas-tugas kuliah maupun masalah keluarganya. Meli merasa beruntung, karena Ardi bukan hanya sosok pacar yang penyayang, tapi juga sahabat yang selalu mendukungnya. Begitulah yang membuat Meli semakin yakin ketika Ardi melamarnya setelah lulus kuliah. Pernikahan mereka sederhana, tapi penuh cinta. Senyum Meli tak pernah lepas sepanjang hari itu. Ia percaya, bersama Ardi, ia bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Hidup mereka pun berjalan indah. Ardi sering membangunkan Meli di pagi hari dengan secangkir teh hangat. Sementara Meli, yang sejak dulu rajin dan penuh perhatian, memasakkan makanan favorit suaminya. Mereka sering bercanda di meja makan, menertawakan hal-hal kecil, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Di sore hari, mereka suka berjalan-jalan di taman dekat rumah kontrakan kecil mereka. Meski belum punya harta melimpah, kebahagiaan itu terasa nyata. Meli sering menggenggam tangan Ardi erat, lalu berbisik, "Yang penting kita bersama."
Aku percaya kita bisa melewati semuanya. Ardi pun selalu menjawab dengan tatapan hangat. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku, Mel. Selama ada kamu, aku merasa jadi lelaki paling beruntung. Kata-kata itu selalu menenangkan hati Meli. Ia benar-benar yakin bahwa ia telah menemukan pasangan hidup yang tepat. Meli pun bekerja keras setelah menikah, perlahan membangun karirnya. Ardi sering menyemangatinya, seakan ia adalah pilar yang menguatkan langkah Meli. Dalam benak Meli, Ardi adalah suami terbaik, penyayang, dan penuh pengertian. Mereka sering bermimpi bersama, membeli rumah besar, punya anak yang lucu, dan menghabiskan masa tua sambil saling menggenggam tangan di beranda rumah. Semua terasa indah, seakan tak ada yang bisa menggoyahkan kebahagiaan itu. Hari-hari awal pernikahan mereka benar-benar dipenuhi cinta. Meli tak pernah menyangka bahwa senyum lembut Ardi, yang dulu membuatnya yakin, kelak akan menjadi awal dari luka yang begitu dalam. Tapi saat itu, ia hanya tahu satu hal, ia mencintai Ardi sepenuh hati. Meli adalah sosok perempuan yang sejak muda dikenal ambisius, rajin, dan tidak mudah menyerah. Ia lahir dari keluarga sederhana, di mana ayahnya hanya seorang pegawai negeri kecil, dan ibunya seorang penjahit rumahan. Kehidupan keluarga mereka tidak berlebih, namun penuh dengan nilai kerja keras. Sejak SMA, Meli sudah punya tekad kuat untuk mandiri. Ia tidak ingin hidup bergantung pada siapapun, bahkan pada orang tuanya sendiri. Kecerdasannya membawanya masuk ke universitas ternama dengan beasiswa penuh. Dari sana, ia mulai membangun mimpinya untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Setelah lulus kuliah, Meli tidak langsung bekerja di kantor orang lain. Ia justru memilih membuka usaha kecil-kecilan dengan modal pinjaman bank. Awalnya ia hanya punya kantor mungil dengan 2 karyawan. Namun, berkat ketekunan, kejujuran, dan kepiawaiannya membaca peluang, usaha itu berkembang pesat. Beberapa tahun kemudian, ia berhasil mendirikan sebuah perusahaan distribusi dan perdagangan besar yang kini dikenal luas di berbagai kota. Meli menjadi sosok perempuan muda yang dikagumi banyak orang. Meski kaya raya, ia tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan perjuangan hidupnya. Di mata masyarakat, Meli adalah teladan perempuan mandiri, sukses, dan inspiratif. Ardi, suaminya, sempat merasa bangga menjadi pasangan dari seorang wanita sehebat Meli. Namun di sisi lain, Ardi juga menyimpan rasa minder. Sebab, ia sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap setelah menikah. Beberapa kali mencoba melamar pekerjaan, hasilnya selalu gagal. Meli, yang begitu menyayangi Ardi, tak tega melihat suaminya terpuruk. Ia percaya, setiap orang pasti punya potensi asal diberi kesempatan. Karena itulah, ia memutuskan memberi Ardi pekerjaan di perusahaannya sendiri. Aku sudah bicara dengan manajer HRD. Mulai minggu depan, kamu bisa bekerja di kantorku. Anggap saja ini awal baru untuk kamu berkembang, ujar Meli suatu malam sambil menatap Ardi dengan penuh kasih. Ardi sempat terdiam. Wajahnya memperlihatkan kebingungan antara senang dan malu. Tapi, Mel, aku takut orang-orang mengira aku hanya numpang nama karena kamu pemiliknya, katanya ragu. Meli tersenyum lembut, menggenggam tangan suaminya. Biarkan saja orang bicara apa. Yang penting kamu berusaha. Aku yakin kamu bisa. Aku hanya ingin lihat kamu percaya pada dirimu sendiri. Akhirnya, Ardi menerima tawaran itu. Ia pun resmi bekerja di perusahaan Meli, ditempatkan di bagian manajemen proyek. Semua karyawan tahu bahwa Ardi adalah suami sang pemilik perusahaan. Awalnya, mereka menghormatinya. Bahkan beberapa merasa kagum karena Meli begitu tulus mempercayai suaminya.
Hari-hari pertama bekerja, Ardi terlihat bersemangat. Ia bangun pagi, berpakaian rapi, dan pergi ke kantor dengan penuh kebanggaan. Bagi Meli, momen itu sangat membahagiakan. Ia merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia karena bisa membuat suaminya bangkit. Namun tanpa Meli sadari, keputusan besar itu kelak menjadi titik awal dari perubahan hidupnya. Sebab di balik kesempatan yang ia berikan, tersimpan bibit masalah yang pelan-pelan akan tumbuh menjadi badai besar. Awal bekerja di perusahaan Meli, Ardi tampak bersemangat. Ia datang pagi-pagi, berpakaian rapi, dan berusaha menunjukkan sikap profesional. Meli merasa bahagia melihat suaminya perlahan menemukan ritme hidupnya. Ia yakin, inilah awal kehidupan rumah tangga yang lebih stabil. Namun, seiring waktu berjalan, perlahan-lahan muncul tanda-tanda kecil yang membuat Meli mulai resah. 1. Sikap Ardi di kantor. Pada minggu-minggu pertama, Ardi rajin belajar dan bertanya kepada rekan kerjanya. Tapi setelah sebulan, ia mulai berubah. Ia lebih sering bersandar pada nama besar Meli sebagai pemilik perusahaan. Beberapa kali ia menghindari tanggung jawab dengan alasan sibuk rapat atau menunda pekerjaan. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik, kalau bukan suaminya Bu Meli, mana mungkin Ardi bisa duduk di posisi itu. Dia enak banget ya, kerja setengah hati tapi gajinya tetap jalan. Bisikan itu sampai juga ke telinga Meli, tapi ia memilih mengabaikan. Ia berusaha percaya bahwa Ardi hanya butuh waktu menyesuaikan diri. 2. Ardi yang mulai pulang larut. Sebelumnya, Ardi selalu pulang bersama Meli. Mereka makan malam bersama, bercerita tentang hari yang mereka lewati. Namun, belakangan Ardi sering pulang larut dengan berbagai alasan. Ada meeting tambahan. Mel, aku nongkrong sebentar sama tim biar makin akrab. Meli mengangguk, mencoba percaya. Tapi di dalam hatinya, ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Campuran resah, curiga, dan kecewa. 3. Perubahan dalam perhatian. Jika dulu Ardi selalu perhatian, kini ia tampak lebih dingin. Saat Meli pulang kerja dengan wajah letih, Ardi hanya sekadar bertanya singkat tanpa benar-benar peduli. Telepon atau pesan Meli seringkali tidak segera dijawab, dengan alasan sibuk rapat atau sedang diskusi penting. Meli mencoba bersabar. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, mungkin Ardi hanya sedang menyesuaikan diri dengan tanggung jawab barunya. Aku harus tetap mendukungnya. 4. Penampilan Ardi yang berubah. Perubahan lain yang semakin jelas terlihat adalah penampilan Ardi. Jika dulu ia berpakaian sederhana, kini ia mulai peduli berlebihan pada penampilan. Parfum mahal, pakaian bermerek, hingga sering bercermin berlama-lama sebelum berangkat kerja. Wah, sekarang kamu makin ganteng aja, ujar Meli suatu pagi, mencoba bercanda. Ardi hanya tersenyum tipis, lalu berkata, ya, kan harus jaga wibawa di depan anak buah. Bagi Meli, kalimat itu terasa aneh. Seolah Ardi bukan lagi suaminya yang sederhana, melainkan seseorang yang ingin tampil sempurna di depan orang lain. 5. Kedekatan yang mulai hilang. Perubahan itu membuat jarak di antara mereka semakin terasa. Meli yang dulu selalu menjadi pusat perhatian Ardi, kini merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam-malam yang biasanya diisi obrolan hangat berubah menjadi sunyi. Ardi lebih sibuk dengan ponselnya, entah sedang membalas pesan siapa. Suatu malam, Meli memberanikan diri bertanya, "Yang, kamu akhir-akhir ini sibuk sekali ya? Aku jarang lihat kamu cerita lagi ke aku." Ardi tersenyum, tapi senyum itu terasa hambar. Namanya juga kerjaan. Mel, aku harus serius kalau mau dihargai orang di perusahaanmu.
Kalimat itu membuat hati Meli sedikit perih. Bukan karena Ardi sibuk, tapi karena ada jarak dalam nada suaranya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Meli hanya bisa menatap diam-diam, menyimpan rasa cemas di hatinya. Ia ingin percaya bahwa semua baik-baik saja. Namun, intuisi seorang istri tak pernah salah. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Ardi. Sesuatu yang membuat Meli takut. Apakah cinta yang dulu begitu tulus kini mulai pudar? 3 tahun usia pernikahan Meli dan Ardi berjalan. Namun satu hal yang selalu menjadi pertanyaan banyak orang adalah soal keturunan. Setiap kali menghadiri acara keluarga, Meli selalu ditanya dengan nada bercanda yang menusuk. "Mel, kapan nih punya momongan? Rumah tangga belum lengkap kalau belum ada anak. Kamu kan sudah mapan, tinggal nunggu tangisan bayi aja tuh." Awalnya Meli hanya tersenyum menanggapi. Namun lama-lama, setiap pertanyaan itu terasa seperti duri yang menancap di hatinya. Ia ingin sekali menjadi seorang ibu. Iya. Awalnya Meli hanya tersenyum menanggapi. Namun lama-lama, setiap pertanyaan itu terasa seperti duri yang menancap di hatinya. Ia ingin sekali menjadi seorang ibu. Ia membayangkan memeluk bayi mungilnya, melihat wajah kecil yang lahir dari buah cintanya dengan Ardi. Meli tahu, Ardi pun menginginkan hal yang sama. Beberapa kali ia melihat suaminya termenung saat melihat anak kecil bermain di taman. "Yang, apa kita coba periksa ke dokter?" usul Meli suatu malam. Ardi sempat terdiam, lalu menjawab dengan nada ragu. "Ya, mungkin memang sudah waktunya." Kunjungan ke dokter. Seminggu kemudian, mereka pergi ke sebuah rumah sakit terkenal dengan fasilitas lengkap. Dokter kandungan yang menyambut mereka ramah, menanyakan riwayat pernikahan dan kesehatan keduanya. Kalau sudah menikah 3 tahun dan belum ada tanda-tanda kehamilan, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan menyeluruh. Bukan hanya ke istri, tapi juga ke suami, jelas dokter. Meli mengangguk. Ia siap menjalani serangkaian tes. Namun Ardi tampak gelisah. Ia berusaha menutupi rasa gugupnya dengan tersenyum tipis. Tes pun dilakukan. Beberapa hari kemudian, mereka kembali untuk mendengar hasilnya. Hasil yang menghancurkan. Dokter menatap keduanya dengan wajah serius. Ia membuka map hasil pemeriksaan, lalu berkata pelan, "Ibu Meli, dari hasil tes, kondisi kandungan dan organ reproduksi Anda sehat. Tidak ada masalah untuk bisa hamil." Meli merasa lega mendengarnya, tapi rasa itu hanya sesaat. Sebab setelah itu, dokter beralih menatap Ardi. Namun, untuk Bapak Ardi, hasil tes menunjukkan bahwa sperma Anda sangat lemah, bahkan hampir tidak aktif. Dengan kata lain, peluang Anda untuk bisa memiliki anak secara alami sangat kecil. Seperti ada palu besar yang menghantam kepala Meli. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menoleh pada Ardi, berharap dokter salah bicara. Tapi wajah pucat Ardi sudah menjawab semuanya. Apa maksudnya, Dok?" Suara Ardi bergetar. "Saya harus jujur. Kondisi Anda termasuk mandul. Ada pilihan medis lain seperti bayi tabung dengan donor. Tapi untuk bisa menghasilkan keturunan dari sperma Anda sendiri, hampir mustahil," jelas dokter tegas. Meli menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia tidak menyangka, suaminya yang selama ini ia banggakan, menyimpan rahasia besar yang begitu menghancurkan. Reaksi Ardi. Sepanjang perjalanan pulang, Ardi terdiam. Wajahnya muram, matanya kosong menatap jalan. Di dalam mobil, hanya terdengar suara mesin yang monoton. Meli mencoba meraih tangannya. "Yang, aku nggak apa-apa.
Kita masih bisa mencari jalan lain. Kita bisa adopsi, atau coba program lain. Ardi menepis halus tangannya. Wajahnya penuh rasa malu dan marah pada dirinya sendiri. Kamu nggak ngerti, Mel. Kamu pantas dapat suami yang bisa kasih kamu anak. Aku cuma laki-laki gagal, nggak berguna. Mungkin memang belum waktunya. Yang, aku nikah sama kamu bukan cuma buat punya anak. Aku nikah sama kamu karena aku cinta, ujar Meli, suaranya serak menahan tangis. Namun kata-kata itu tidak mampu menghapus rasa minder Ardi. Sejak hari itu, ia semakin dingin, semakin menjauh, seolah berusaha menutupi luka dengan dinding yang tinggi. Meli hanya bisa menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh. Ia tahu, rahasia ini akan menjadi titik balik yang mengubah kehidupan rumah tangga mereka. Bukan karena ia tak sanggup menerima kenyataan, tapi karena ia mulai melihat, Ardi tidak sanggup menerima dirinya sendiri. Sejak hasil pemeriksaan dokter itu keluar, kehidupan rumah tangga Meli dan Ardi tidak pernah sama lagi. Ardi, yang dulunya penuh canda dan perhatian, kini berubah menjadi sosok yang dingin, mudah tersinggung, dan penuh amarah. Ardi yang merasa rendah diri. Setiap kali Meli mencoba menenangkannya, Ardi selalu menjauh. Ia merasa dirinya bukan laki-laki sejati. Kata-kata dokter tentang kemandulannya seakan terus terngiang di telinganya. Di kantor, Ardi mulai menunjukkan sikap kasar. Ia mudah tersulut emosi kepada karyawan lain, menutup diri, bahkan terkadang meninggalkan pekerjaan begitu saja. Beberapa kali Meli menegurnya dengan lembut. Yang, kalau ada masalah, kamu bisa cerita sama aku. Jangan dipendam sendiri. Namun Ardi hanya menjawab singkat. Aku nggak mau kamu kasihan sama aku, Mel. Kata-kata itu menusuk hati Meli. Ia tidak pernah merasa memberi belas kasihan. Ia hanya ingin tetap berada di sisi suaminya. Tapi Ardi sudah terperangkap dalam pikirannya sendiri, bahwa ia adalah beban, seorang pria gagal yang hanya menumpang pada istrinya. Mulai mencari pelarian. Rasa rendah diri itu membuat Ardi mencari pelarian. Ia mulai sering keluar malam, dengan alasan bertemu rekan kerja atau mengurus proyek. Padahal kenyataannya, ia lebih sering duduk di kafe, minum kopi sambil termenung, atau nongkrong di tempat hiburan malam untuk melupakan masalahnya. Di sanalah, pelan-pelan, ia mulai berinteraksi dengan orang-orang baru. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Senia. Pertemuan dengan Senia. Senia bukan karyawan di perusahaan Meli. Ia bukan juga teman lama mereka. Senia hanyalah seorang wanita sosialita yang sering hadir di berbagai acara komunitas eksklusif. Hidupnya penuh glamor, dengan gaun mahal dan perhiasan berkilauan. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan di sebuah lounge mewah. Ardi datang bersama seorang kenalan, dan disitulah ia dikenalkan pada Senia. Oh, jadi ini Ardi? Yang katanya pengusaha muda sukses itu? Tanya Senia sambil tersenyum manis. Ardi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia tidak meluruskan anggapan itu. Senia langsung terpikat pada wibawa Ardi. Baginya, Ardi terlihat berkelas, pria mapan yang penuh percaya diri. Ia tidak tahu sama sekali bahwa Ardi hanyalah seorang suami yang hidup dari harta istrinya. Senang sekali bisa kenal sama pria seberkelas kamu. Jarang ada laki-laki dengan gaya elegan seperti ini, ujar Senia, matanya berkilat penuh kagum. Bagi Ardi, pujian itu seperti obat penawar. Ia yang selama ini merasa rendah diri, tiba-tiba merasa berharga lagi di hadapan Senia. Ia menikmati bagaimana wanita itu memandangnya dengan penuh kekaguman. Awal hubungan yang salah. Setelah pertemuan pertama, komunikasi mereka berlanjut.
Ardi mulai sering keluar dengan alasan rapat, padahal diam-diam bertemu dengan Senia. Meli, yang menunggu di rumah, masih percaya penuh. Ia tidak pernah curiga, karena baginya Ardi hanya sedang berusaha keras memperbaiki dirinya setelah cobaan besar yang mereka alami. Sementara itu, Senia semakin terjerat oleh pesona palsu Ardi. Ia hanya tahu Ardi seorang pria kaya raya, sukses, dan mandiri. Ia tidak tahu bahwa semua kekayaan dan kehidupan mewah yang dilihatnya berasal dari jerih payah Meli. Ardi pun terbuai. Bersama Senia, ia merasa dihargai, dihormati, bahkan dikagumi. Sesuatu yang tidak lagi ia rasakan sejak kenyataan pahit kemandulannya terbongkar. Namun tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil bersama Senia adalah langkah yang menjauhkan dirinya dari Meli, wanita yang selama ini menjadi penopang seluruh hidupnya. Hari-hari Meli semakin terasa berbeda. Rumah yang dulu hangat kini mulai dingin. Senyum Ardi, yang dulu menjadi pengobat lelahnya, perlahan memudar. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, menjawab pesan dengan wajah serius, lalu tertawa kecil seolah sedang berbicara dengan seseorang yang membuatnya bahagia. Ardi dan Senia yang makin dekat. Sementara itu, hubungan Ardi dengan Senia semakin intens. Mereka sering bertemu diam-diam di restoran mewah, hotel berbintang, atau sekadar berjalan-jalan di mal. Mas Ardi, kamu itu tipe pria yang beda. Aku suka banget sama cara kamu membawa diri, kata Senia suatu malam sambil menatap Ardi penuh kagum. Ardi tersenyum, merasa bangga dengan pengakuan itu. Bersama Senia, ia merasa dirinya laki-laki sejati, mapan, berwibawa, dan dipuja. Ia sengaja membiarkan Senia terus percaya bahwa ia adalah pengusaha sukses. Ia tidak pernah menyebut nama Meli, tidak pernah mengatakan kalau dirinya hanyalah suami yang hidup dari jerih payah istrinya. Senia pun semakin yakin bahwa Ardi adalah pasangan ideal. Ia bahkan mulai membayangkan masa depan bersama pria yang ia anggap sempurna itu. Kecurigaan Meli. Di sisi lain, Meli mulai mencium adanya perubahan yang tidak bisa ia abaikan. 1. Pulang larut malam. Ardi semakin sering pulang larut. Alasannya selalu rapat penting atau urusan bisnis yang mendesak. Kerjaan makin banyak ya, Yang? Tanya Meli mencoba tersenyum. Iya, proyek gede. Kamu gak usah pusingin, yang penting percaya sama aku, jawab Ardi cepat, seolah tidak ingin membahas lebih jauh. 2. Ponsel yang selalu dijaga. Jika dulu Ardi santai meletakkan ponselnya di meja, kini ia selalu menggenggamnya. Bahkan ke kamar mandi pun ponsel itu ikut dibawa. Beberapa kali Meli sempat melihat nama Senia muncul di layar, tapi ketika ditanya, Ardi hanya menjawab singkat, "Itu cuma urusan bisnis." 1. Jarak emosional. Meli merasakan jarak yang kian melebar. Setiap kali ia mencoba mengajak bicara dari hati ke hati, Ardi selalu menghindar. Seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Meli mulai gelisah. Ia percaya pada suaminya, tapi intuisi seorang istri tidak pernah salah. Ada sesuatu yang tidak beres. Dunia palsu Ardi di hadapan Senia. Di hadapan Senia, Ardi tampil bak pria kaya raya. Ia membawa Senia dengan mobil mewah milik Meli, makan malam dengan kartu kredit perusahaan, dan berbicara dengan penuh percaya diri tentang bisnisnya. Mas Ardi ini luar biasa. Aku yakin kamu benar-benar mandiri dan sukses, kata Senia dengan tatapan berbinar. Ardi hanya mengangguk, menahan rasa bersalah yang samar. Namun rasa bersalah itu kalah oleh egonya yang sedang dimanjakan. Senia sama sekali tidak tahu bahwa lelaki yang ia puja itu hanyalah penumpang dari kekayaan istrinya. Baginya, Ardi adalah pria sempurna yang bisa memberikan kehidupan glamor.
Meli yang semakin resah. Malam itu, Meli duduk sendirian di ruang tamu. Tatapannya kosong ke arah pintu, menunggu Ardi yang belum juga pulang. Di meja, ponselnya terus bergetar menerima pesan dari rekan kerja yang menanyakan kehadiran Ardi di kantor. Meli menarik napas panjang. Ia mulai merasa ada yang disembunyikan suaminya. Rasa cintanya begitu besar, tapi hatinya mulai berbisik. Ada wanita lain di hidup Ardi. Namun Meli masih menahan diri. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia memilih diam, mengamati, sambil menunggu saat yang tepat untuk membuka semua tabir rahasia itu. Meli duduk di ruang kerjanya malam itu, mencoba fokus pada laporan bulanan perusahaan. Namun, pikirannya sama sekali tak bisa tenang. Bayangan tentang perubahan sikap Ardi terus menghantui kepalanya. Senyum hangat yang dulu selalu menenangkannya kini jarang terlihat. Panggilan telepon yang dulu disambut dengan antusias kini sering diabaikan. Bahkan kadang hanya dibalas dengan alasan sibuk rapat. Hati kecil Meli sudah lama berbisik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Ardi. Tapi sebagai istri, ia mencoba menolak prasangka itu, berusaha tetap berpikir positif. Hingga suatu malam, bisikan itu akhirnya berubah menjadi kenyataan yang pahit. Ponsel Ardi tertinggal di ruang tamu. Ardi yang sedang mandi sama sekali tidak menyadari. Meli awalnya tak berniat mengutak-atik, tapi suara notifikasi yang masuk berkali-kali membuat hatinya gelisah. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu. Di layar, terpampang nama, "Sayang." Jantung Meli seolah berhenti berdetak. Perlahan ia membuka pesan itu, dan matanya langsung panas membaca isi chat. "Aku rindu kamu, Ardiku. Kapan kita bisa jalan bareng lagi? Aku nggak sabar nunggu kamu jemput aku." "Tenang aja, sayang. Istriku nggak akan tahu. Aku kan bisa atur semua." Air mata Meli jatuh tanpa bisa dibendung. Tangannya bergetar. Dadanya sesak. Ia menelusuri riwayat chat lebih dalam, dan semakin hancur hatinya saat menemukan foto-foto kebersamaan Ardi dengan seorang wanita. Senyuman Ardi di foto-foto itu begitu tulus, sesuatu yang belakangan sudah jarang ia berikan untuk Meli. "Senia," Meli berbisik lirih, membaca nama yang terselip dalam chat mereka. Hatinya perih. Wanita itu tampak sangat percaya bahwa Ardi adalah pria mapan, penuh kasih, dan membahagiakan. Senia tidak tahu kenyataan yang sesungguhnya. Meli menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak tangis agar tak terdengar. Tubuhnya bergetar hebat, seakan seluruh dunia runtuh di atas kepalanya. Ketika Ardi keluar dari kamar mandi, ia menemukan Meli sudah duduk di sofa dengan mata merah sembab. Ponsel berada di genggamannya. Seketika wajah Ardi pucat pasi. "Meli, kamu?" Suaranya tercekat, tak mampu melanjutkan. Meli menatapnya dengan pandangan yang penuh luka. "Jadi ini alasan kamu berubah, Di? Semua kasih sayang, semua pengorbananku, hanya untuk dibalas dengan ini?" Ardi terdiam. Tak ada kata yang mampu ia keluarkan untuk membela diri. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, Meli tahu kepercayaannya telah dikhianati. Hatinya remuk, tapi amarah mulai tumbuh dalam dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bahwa rumah tangganya berada di ujung jurang. Setelah malam penuh tangisan itu, Meli tak lagi bisa memandang Ardi dengan cara yang sama. Kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini runtuh seketika. Namun, Meli bukan tipe perempuan yang akan mengambil keputusan gegabah. Ia butuh kebenaran nyata, bukti bahwa hubungannya dengan Senia bukan sekadar kesalahpahaman. Hari-hari berikutnya, Meli mulai menyusun strategi. Ia menyembunyikan rasa sakitnya,
seolah tidak tahu apa-apa. Di depan Ardi, ia tetap tersenyum, tetap melayani seperti biasa. Tapi di balik itu semua, Meli mengamati setiap langkah suaminya. Langkah pertama, ia menyewa seorang staf kepercayaannya di perusahaan untuk diam-diam mengikuti Ardi sepulang kerja. Dan benar saja, beberapa kali Ardi tidak langsung pulang. Ia mencari alasan lembur atau rapat dengan klien, padahal kenyataannya, ia meluncur ke sebuah kafe di pusat kota. Dari laporan stafnya, Meli mendapat foto Ardi sedang duduk bersama seorang wanita muda berpenampilan glamor. Mereka terlihat begitu akrab. Bahkan Senia tampak menyandarkan kepalanya di bahu Ardi. "Jadi ini dia orangnya," bisik Meli dengan mata berkaca-kaca, memandangi foto itu. "Wanita yang berani merebut kebahagiaanku." Langkah kedua, Meli turun tangan sendiri. Ia berpura-pura ada urusan pekerjaan di daerah yang sama dengan tempat Ardi sering bertemu Senia. Malam itu, ia duduk di mobilnya, menunggu dengan hati berdegup kencang. Tak lama, sosok Ardi muncul dari sebuah restoran mewah, berjalan berdampingan dengan Senia. Senia tampak tersenyum manja. Tangannya menggenggam lengan Ardi erat. Ardi, pria yang selama ini selalu merasa rendah diri di depan Meli, tampak percaya diri di hadapan Senia. Dada Meli terasa sesak. Matanya panas melihat pemandangan itu. Namun ia menahan diri, memilih untuk tidak langsung menghadapi keduanya malam itu. Ia ingin tahu lebih banyak, seberapa jauh hubungan mereka. Langkah ketiga, Meli mencari tahu tentang Senia. Dengan jaringan bisnisnya yang luas, tak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa Senia hanyalah wanita biasa, bukan dari keluarga berada, dan bekerja serabutan. Fakta itu membuat Meli semakin yakin, Senia jatuh hati pada Ardi karena percaya pada kebohongan yang ia ciptakan. Ardi, pria yang sebenarnya mandul dan hidup bergantung pada kekayaan istrinya, berhasil membangun citra palsu di depan Senia sebagai lelaki mapan. Meli menutup map hasil penyelidikannya dengan tangan bergetar. Air matanya menetes, bukan hanya karena dikhianati, tapi juga karena merasa dibodohi. "Ardi, kamu benar-benar tega. Semua yang kamu punya sekarang, dari rumah ini, mobil, bahkan pekerjaanmu, semua dari aku. Tapi kamu masih berani mengkhianatiku dengan wanita itu." Malam itu, Meli berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan membongkar kedok Ardi dan Senia, membiarkan mereka berdua merasakan pahitnya kebenaran yang selama ini ditutupi. Dan untuk pertama kalinya, bukan hanya air mata yang ada di hati Meli, tapi juga api amarah yang siap membakar habis kepalsuan mereka. Setelah semua bukti terkumpul, Meli tak lagi menangis seperti dulu. Air matanya kering, berganti dengan tekad baja. Hatinya memang masih perih, namun ia tahu satu hal, Ardi dan Senia harus merasakan akibat dari pengkhianatan ini. Meli duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan foto-foto Ardi dan Senia yang ia dapat dari penyelidikan. Senyum miris tersungging di bibirnya. "Lihatlah, lihatlah, Senia. Aku akan membuat kalian menyesali semua ini," gumamnya lirih namun penuh keyakinan. Langkah pertama, mengundang tanpa disadari. Meli menggunakan kecerdasannya. Ia mengatur sebuah acara makan malam mewah yang diadakan atas nama perusahaan. Acara itu adalah perayaan pencapaian perusahaan yang baru saja mendapatkan kontrak besar. Semua jajaran manajemen, termasuk Ardi, wajib hadir. Namun Meli juga tahu, Ardi pasti akan membawa Senia dengan dalih sebagai rekan bisnis atau kenalan. Karena Ardi selalu ingin menunjukkan dirinya mapan di depan Senia, ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk pamer. Langkah kedua, memanfaatkan media. Meli menghubungi beberapa media lokal yang sering meliput kegiatan perusahaan.
Ia ingin momen itu direkam, difoto, dan diberitakan. Bukan hanya sekadar pesta perusahaan, tapi juga sebuah panggung untuk membuka kedok. Langkah ketiga, mengundang keluarga. Selain karyawan dan media, Meli juga diam-diam mengundang keluarga besarnya. Ia ingin keluarganya tahu, agar tidak ada lagi yang memandang Ardi sebagai suami ideal. Biarlah semua orang melihat siapa Ardi sebenarnya, batinnya. Hari persiapan. Meli berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang masih cantik meski sembab oleh banyak tangisan sebelumnya. Ia merias diri dengan elegan, bukan untuk Ardi, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah perempuan kuat yang tak bisa dipermainkan. Kalau kamu kira aku akan diam, kamu salah besar, Ardi, katanya pada bayangannya sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Ardi tengah sibuk membujuk Senia untuk ikut hadir. Sayang, aku mau kamu datang malam itu. Aku ingin kamu lihat betapa berharganya aku di mata orang-orang. Semua ini hasil kerja kerasku, ujarnya dengan penuh percaya diri. Senia, yang masih percaya dengan citra palsu Ardi sebagai pria kaya raya, menyambut ajakan itu dengan senyum bahagia. Ia tak sabar untuk tampil bersama pria mapannya di depan publik. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang menanti bukanlah pesta kemenangan, melainkan jebakan yang sudah dirancang dengan hati-hati oleh Meli. Malam itu, saat Meli menutup map berisi bukti perselingkuhan Ardi, hatinya berdegup kencang. Bukan karena ragu, tapi karena semangat untuk memperjuangkan harga dirinya. Ia tahu, setelah ini tidak akan ada jalan kembali. Selamat datang di panggung terakhir kalian, Ardi dan Senia, ucapnya pelan, sambil menyalakan lilin aromaterapi di ruang kerjanya. Aku akan biarkan kalian berdua menari dalam kebodohan kalian sendiri, di depan semua orang. Lampu kristal berkilauan di ballroom hotel mewah tempat pesta perusahaan Meli digelar. Musik lembut mengalun, para tamu undangan dengan busana formal memenuhi ruangan. Senyum, tawa, dan percakapan bisnis berbaur dalam suasana meriah. Meli melangkah masuk dengan anggun, mengenakan gaun panjang elegan berwarna merah marun yang memancarkan wibawa sekaligus pesona. Tatapan para tamu langsung tertuju padanya, sang pemilik perusahaan yang sukses dan disegani. Tak lama kemudian, Ardi datang bersama seorang wanita yang penampilannya mencolok, Senia. Gaun ketat berkilauan yang ia kenakan jelas menunjukkan ambisi untuk tampil sebagai wanita penting. Tangannya menggenggam lengan Ardi erat, seolah menunjukkan pada dunia bahwa pria itu adalah miliknya. Para tamu berbisik-bisik, siapa wanita itu? Bukankah Ardi suami Bu Meli? Berani sekali dia membawa perempuan lain ke acara sebesar ini. Namun Ardi, dengan wajah penuh percaya diri, berjalan tegak. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya mendekatkan dirinya pada jurang kehancuran. Momen puncak. Setelah sambutan singkat dari MC, Meli naik ke atas panggung. Senyum manis tersungging di wajahnya, tapi tatapan matanya tajam. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di perayaan besar perusahaan kita malam ini. Malam ini bukan hanya tentang kesuksesan bisnis, tapi juga tentang kebenaran yang harus dilihat bersama. Ruangan seketika hening. Para tamu saling bertukar pandang, bingung dengan maksud Meli. Meli melambaikan tangan ke arah staf kepercayaannya. Seketika layar LED raksasa di belakang panggung menyala. Semua mata menatap ke arah layar. Dan di sanalah terpampang foto-foto Ardi dan Senia, sedang berduaan di kafe, bergandengan tangan di jalan, bahkan saling berpelukan mesra. Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Ya Tuhan, itu benar-benar Ardi. Jadi ini selama ini. Wajah Ardi langsung pucat pasi,
sementara Senia menutup mulutnya dengan panik. Meli menatap ke arah mereka dari atas panggung. Suaranya lantang, menusuk setiap telinga yang hadir. Inilah suamiku, Ardi. Pria yang kalian lihat bekerja di perusahaan ini bukanlah sosok mandiri atau kaya raya seperti yang ia tunjukkan. Semua yang ia punya berasal dariku. Pekerjaannya, rumahnya, bahkan status sosialnya. Tatapan tamu undangan semakin tajam ke arah Ardi. Meli melanjutkan, kini menatap Senia. Dan wanita di sampingnya ini, Senia, adalah orang ketiga yang rela merebut suami orang, tanpa tahu bahwa pria yang ia banggakan hanyalah seorang penumpang. Ya, Senia, hidup Ardi selama ini bergantung padaku. Dia mandul, dan dia miskin. Senia terpaku. Matanya melebar, bibirnya bergetar, wajahnya penuh keterkejutan. Ia menoleh ke Ardi dengan tatapan penuh kekecewaan dan kebencian. Ardi, apa semua ini benar? Tanyanya gemetar. Ardi mencoba membuka mulut, tapi suaranya tercekat. Semua orang menatapnya dengan pandangan hina. Ruangan yang sebelumnya penuh musik kini hanya dipenuhi desahan kaget, bisikan tajam, dan tatapan mencemooh. Meli menutupi pidatonya dengan senyum tipis. Jadi malam ini, biarlah semua orang tahu siapa Ardi sebenarnya. Dan biarlah Senia menikmati hidupnya bersama pria yang ia kira sempurna. Selamat menderita dengan pria tak berguna. Suara tepuk tangan terdengar, bukan tepuk tangan pujian, melainkan tepuk tangan sarkastis dari beberapa tamu yang menyadari kecerdikan Meli. Ardi menunduk malu, wajahnya merah padam. Senia melepaskan genggamannya dari lengan Ardi dengan jijik. Malam itu, di depan keluarga, rekan kerja, dan media, kedok Ardi dan Senia terbongkar habis. Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Dan Meli berdiri tegak, sebagai perempuan yang terluka, tapi juga sebagai perempuan yang menang. Malam itu masih menyisakan riuh rendah. Sebagian tamu undangan sudah pulang dengan membawa cerita memalukan tentang Ardi dan Senia. Media lokal yang hadir langsung menuliskan berita dengan judul-judul tajam, membuat nama Ardi tercoreng habis. Namun ada satu momen yang tak akan pernah dilupakan oleh semua yang masih berada di ballroom, ketika Meli akhirnya berhadapan langsung dengan Senia. Senia duduk di sudut ruangan dengan wajah kusut. Make up mewahnya luntur oleh air mata. Ia masih terkejut, tak percaya bahwa pria yang selama ini ia banggakan ternyata hanyalah bayangan kosong. Ardi sendiri sibuk menunduk, tak berani menatap siapapun. Meli melangkah anggun mendekati Senia. Suara hak tingginya berderap jelas, membuat semua orang yang tersisa menoleh. Aura wibawanya membuat Senia semakin ciut. Meli berdiri tepat di depan Senia, menatapnya dengan dingin. Bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Senia, ucapnya pelan tapi tegas. Kamu pikir kamu pintar? Pikir kamu sudah merebut kebahagiaan seorang istri? Senia menelan ludah, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, Bu. Ardi bilang. Ardi bilang dia pria mapan, kaya raya, bisa memberi kamu kehidupan mewah? Potong Meli cepat. Ia terkekeh kecil. Nada suaranya penuh ironi. Wanita bodoh. Semua yang kamu lihat di dirinya, semua harta, semua status, itu semua milikku. Tanpa aku, Ardi bukan siapa-siapa. Wajah Senia semakin pucat. Ia memalingkan wajah, tapi Meli mencondongkan tubuhnya, berbisik tajam di telinganya, cukup keras untuk didengar sebagian orang di sekitar. Ambil saja suamiku kalau kamu mau. Angkut dia, bawa kemanapun kamu suka. Tapi jangan salahkan aku kalau hidupmu hancur. Karena yang kamu ambil bukan pria idaman, tapi pria mandul,
miskin, dan pengecut. Selamat menderita bersama dia, Senia. Senia terdiam. Matanya berkaca-kaca, bukan lagi karena cinta, melainkan karena rasa malu yang membakar dirinya di depan orang banyak. Meli menegakkan tubuhnya kembali, lalu menatap para tamu yang masih menonton. "Ingat baik-baik," katanya lantang. "Tidak ada yang bisa merebut apa yang memang bukan haknya. Dan tidak ada yang bisa menjatuhkan perempuan sekuat aku hanya dengan kebohongan murahan." Setelah itu, Meli berbalik pergi dengan langkah mantap, meninggalkan Ardi yang tertunduk hina dan Senia yang meneteskan air mata pahit. Malam itu, semua orang menyadari satu hal, Meli bukanlah wanita lemah yang bisa ditindas. Justru, ia adalah sosok yang membuat dua pengkhianat itu terjebak dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Hari-hari setelah pesta itu menjadi mimpi buruk bagi Ardi. Reputasinya hancur, keluarganya malu, dan Senia yang dulu selalu menempel padanya kini menjauh dengan dingin. Semua yang dulu membuatnya merasa besar, sirna dalam sekejap. Ardi mencoba berbagai cara untuk mendekati Meli. Telepon, pesan, bahkan datang langsung ke kantor dan rumah. Tapi Meli tak pernah benar-benar membuka pintu untuknya. Suatu sore, Ardi akhirnya berhasil menemui Meli di ruang tamu rumah mereka yang kini terasa asing baginya. Wajahnya lusuh, matanya penuh penyesalan. Ia berlutut di hadapan Meli, suaranya parau. "Meli, aku mohon, maafkan aku. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku terlalu merasa rendah diri dan mencari pengakuan di luar. Tapi kamu segalanya buat aku. Tolong, beri aku kesempatan lagi." Meli menatapnya lama, matanya dingin. Tak ada lagi sisa kelembutan seperti dulu. Ia sudah terlalu sering disakiti, terlalu dalam dikhianati. "Kesempatan?" ucap Meli lirih. Lalu ia berdiri. "Ardi, setiap kesempatan yang aku berikan, kamu sia-siakan. Aku sudah berikan semua padamu. Cinta, kepercayaan, bahkan hidupku. Dan balasannya? Kamu injak-injak harga diriku di depan semua orang." Ardi terisak, meraih tangan Meli, tapi Meli menarik tangannya dengan tegas. "Ardi, aku bukan perempuan yang bisa dipermainkan seenaknya. Kamu sudah memilih jalurmu bersama wanita itu. Maka jalani. Jangan datang lagi padaku, jangan lagi memohon, karena aku sudah selesai denganmu." Esok harinya, Meli resmi mengajukan gugatan cerai. Proses itu berjalan cepat, sebab ia memiliki semua bukti perselingkuhan. Ardi hanya bisa menunduk di persidangan, tanpa daya. Hari keputusan tiba, hakim mengesahkan perceraian mereka. Saat keluar dari ruang sidang, Ardi mencoba sekali lagi berbicara. "Meli, apa tidak ada sedikit pun ruang di hatimu untukku?" Meli menatapnya dengan sorot mata mantap, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Tidak ada, Ardi. Yang tersisa hanyalah luka. Dan aku tidak mau hidup dalam luka lagi." Ia melangkah pergi, meninggalkan Ardi yang terduduk lemas. Meli membangun hidup barunya dengan penuh kebanggaan. Ia fokus pada perusahaannya, memperluas bisnis, dan memeluk kebebasan yang selama ini terenggut oleh bayang-bayang seorang suami yang tak tahu diri. Sementara itu, Ardi terjebak dalam hidup tanpa arah. Senia meninggalkannya setelah tahu kebenaran, dan ia harus menanggung malu serta penyesalan seumur hidupnya. Dan Meli? Ia berdiri tegak, bukan sebagai wanita yang kalah, melainkan sebagai wanita yang menang, karena memilih dirinya sendiri, memilih kebahagiaan, dan memilih untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Sejak perceraian itu, hidup Ardi berubah drastis. Ia yang dulu tinggal di rumah megah, mengendarai mobil mewah,
dan berpenampilan bak pria mapan kini hanya bisa menatap semua itu dari jauh. Semua harta, rumah, mobil, bahkan pekerjaan di perusahaan, bukan miliknya, melainkan milik Meli. Kehidupan baru Ardi. Setelah berpisah, Ardi menumpang di kontrakan sempit di pinggiran kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan. Tak ada lagi baju-baju mahal atau jam tangan branded yang dulu ia pamerkan. Kini hanya ada pakaian lusuh dan sandal jepit murahan yang menemaninya. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi nama buruknya sudah terlanjur tersebar. Banyak perusahaan enggan menerima karyawan dengan reputasi buruk, apalagi setelah kasus perselingkuhannya sempat menjadi perbincangan media. Hari demi hari, Ardi hanya bisa hidup dari uang seadanya. Terkadang ia harus menahan lapar, atau meminjam uang dari teman lama, yang satu persatu menjauh darinya. Tentang Senia. Senia, yang dulu ia banggakan, sudah lama meninggalkannya. Setelah tahu kebenaran, Senia menjauh tanpa jejak. Ia bahkan sempat mencaci maki Ardi sebelum pergi. "Kamu pria paling bodoh yang pernah aku temui. Bukan kaya raya, bukan mapan, cuma penipu murahan." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Ardi setiap malam. Penyesalan. Di balik kontrakan sempitnya, Ardi sering duduk termenung, menatap kosong ke dinding. Andai saja aku tidak selingkuh, andai saja aku tidak mendekati Senia, mungkin sekarang aku masih bersama Meli. Hidupku masih terjamin. Aku masih bisa merasakan cinta dan kenyamanan. Namun semua itu kini hanyalah penyesalan. Ia pernah mencoba menghubungi Meli lagi, tapi nomor teleponnya sudah diblokir. Ia pernah mendatangi kantor Meli, tapi satpam melarangnya masuk. Dunia Meli sudah benar-benar tertutup untuknya. Perbandingan yang menyakitkan. Suatu hari, Ardi melihat Meli di televisi. Meli tampil anggun dalam sebuah wawancara bisnis, membicarakan tentang kesuksesan perusahaannya. Senyum Meli tampak tulus dan bahagia, meski tanpa dirinya. Ardi menitikkan air mata. "Itu seharusnya aku yang ada di sampingmu, Mel," katanya lirih. Namun ia tahu, semua sudah terlambat. Akhir yang pahit. Malam demi malam, Ardi hidup dalam kesepian. Tak ada lagi orang yang peduli, tak ada lagi wanita yang menemaninya. Hidupnya jatuh ke titik terendah, miskin, terhina, dan penuh penyesalan. Ia menyadari satu hal. Kesetiaan Meli adalah harta paling berharga yang pernah ia miliki, tapi juga harta yang tak akan pernah kembali. Hari-hari setelah perceraian itu berjalan dengan tenang bagi Meli. Ada sesekali rasa perih ketika ia mengingat perjalanan panjang bersama Ardi, namun luka itu tak lagi menghantam hatinya sekuat dulu. Ia sudah mengambil keputusan terbaik, meninggalkan seorang lelaki yang lebih memilih pelarian daripada menghadapi kenyataan hidup. Perusahaannya berkembang pesat. Proyek-proyek besar berdatangan, kepercayaan klien meningkat, dan Meli mulai dikenal sebagai sosok perempuan tangguh yang mampu memimpin dengan bijaksana. Bagi karyawannya, Meli bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga inspirasi. Di balik kesibukan itu, ia mulai menemukan warna baru dalam hidupnya. Ia tak lagi merasa sendiri, sebab ia punya sahabat-sahabat yang setia mendukung. Bahkan perlahan, seorang pria baik yang sering bekerja sama dalam urusan proyek mulai hadir memberi kehangatan. Pria itu bukan datang untuk menggantikan, melainkan mengisi ruang kosong yang dulu dipenuhi luka.
Suatu sore, Meli duduk di teras rumah barunya yang sederhana tapi hangat. Ia menatap langit senja dengan secangkir teh di tangan. Bibirnya tersenyum tipis. Ia teringat kata-katanya pada Senia dulu. "Ambil saja suamiku." Kini ia menyadari, melepaskan Ardi justru membuka pintu kebahagiaan yang lebih luas. Ardi mungkin hidup dalam penyesalan, kehilangan segalanya, tapi itu bukan lagi beban Meli. Ia sudah terbebas. Yang ada kini hanyalah dirinya yang utuh, lebih kuat, dan lebih bahagia. Meli menutup matanya, meresapi ketenangan baru dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa damai. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu, karena di hadapannya terbentang jalan panjang penuh cahaya. Dan di sanalah kebahagiaan sejatinya menanti. Bayangan penyesalan. Di sebuah warung kecil di pinggiran kota, Ardi duduk dengan pakaian lusuh. Tangannya menggenggam segelas kopi hitam murahan. Matanya kosong menatap lalu lintas di depan. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat lelah, kusut, dan jauh dari kejayaan. Tanpa sengaja, matanya menangkap sebuah pemandangan di seberang jalan. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan kafe elegan. Dari dalamnya keluar seorang perempuan anggun dengan senyum cerah di wajahnya. Meli. Ia tampak bahagia, bercanda dengan seorang pria yang menemaninya masuk ke kafe. Hati Ardi seperti diremas. Itu perempuan yang dulu ia abaikan, ia hianati, ia sakiti. Kini ia berdiri di puncak kehidupannya, sementara dirinya jatuh ke jurang kehancuran. Ardi menunduk, bibirnya bergetar, dan sebutir air mata jatuh. Seandainya waktu bisa diputar kembali, bisiknya lirih. Namun waktu tak pernah kembali. Yang ada hanyalah kenyataan pahit. Meli sudah menemukan kebahagiaan barunya, sementara Ardi hanya bisa menjadi bayangan penyesalan, tersisih, miskin, dan tak berdaya. Di saat senja turun perlahan, kontras itu semakin jelas. Meli berjalan ke masa depan dengan penuh cahaya. Sedangkan Ardi tertinggal dalam gelap bayangan kesalahannya sendiri. Tamat.